Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan yaitu pembahasan tafsirul Quran ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya, yang artinya adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Jadi jumhur ulama itu membacanya dengan huruf shad, ya. Ada pula shad itu diganti huruf zai, ya. Jadi jumhur ulama kita bukan kebanyakan, tapi masyarakat yang menganut faham riwayat Imam Hafs an Asim itu kita membacanya dengan shad, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Namun ada riwayat lain itu cara membacanya bukan shad tapi zai, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Namun keduanya benar, ya. Nah, itu salah satu qiraatus sab'ah. Namun Al-Fara' mengatakan ketika az-siratal mustaqim ini merupakan bahasa Bani Uzrah dan Bani Kalb, ya. Tapi kita kebanyakan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, membaca dengan huruf shad, ihdinas siratal mustaqim. Pemirsa dimanapun berada, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dalam ayat tersebut itu terkandung yaitu makna berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, dan berikanlah rizki kepada kami, atau berikanlah anugerah kepada kami. Itulah makna yang terkandung dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sebagaimana yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Balad ayat yang ke-10, Allah berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya dua jalan di ayat tersebut itu menjelaskan yang pertama adalah jalan kebaikan, dan yang kedua itu jalan kejahatan. Wa hadainahun najdain, kami telah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Selain itu dapat juga menjadi yaitu muta'addi, transitif, dengan memakai kata idlah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya
dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Ya, Quran surah An-Nahl ayat 121. Jadi makna hidayah dalam ayat-ayat di atas adalah dengan pengertian yaitu bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52, Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau Rasulullah SAW benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Terkadang kata hidayah menjadi muta'addi dengan memakai kata li, sebagaimana yang diucapkan oleh para penghuni surga. Quran surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahilladzi hadana lihada." Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Ya. Artinya apa? Artinya adalah Allah memberikan taufik kepada kita untuk memperoleh surga, ya, dan Dia jadikan kita sebagai penghuninya. Nah, itu maksud dari ayat tersebut. Pemirsa dimanapun berada, sedangkan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan dari ihdina, yaitu siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwasannya ahlu tafsir secara keseluruhan sepakat bahwa as-siratal mustaqim itu adalah jalan yang terang dan lurus. Ya. Kemudian terjadi perbedaan, ya, ungkapan para mufassir. Perbedaan ungkapan para mufassir ini baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf dalam menafsirkan kata as-sirat. Ya. Jadi meskipun pada prinsipnya itu bahwasanya kembali kepada satu makna. Pada prinsipnya kembali pada satu makna. Ya. Apa satu makna itu? Yaitu mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Walaupun berbeda ungkapan para mufassir, baik ulama salaf dan khalaf, tetap pada prinsipnya kita ulangi kembali, yaitu kepada satu makna, yaitu mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa dimanapun berada. Jadi jika ditanyakan, mengapa seorang mukmin itu meminta hidayah setiap saat? Ya. Ya, baik waktu dia mengerjakan sholat ataupun di waktu di luar sholat. Padahal ia sendiri menyandang sifat itu. Apakah yang demikian itu termasuk tahsilul hasil atau berusaha memperoleh sesuatu yang sudah ada? Jawabnya adalah tidak. Ya. Jadi kalau karena bukan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, ya. Kalau kita tidak meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat, yaitu siang dan malam, itu niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membimbing ke arah itu, ya. Sebab
seorang hamba ini senantiasa ia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan di situasi apapun itu, agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan, kemantapan dan penambahan dan kelangsungan hidayah tersebut. Maka kita tak berhenti-berhenti meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tidak kuasa memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya sendiri, yaitu kita ini tidak kuasa memberikan manfaat dan mudarat kepada diri kita sendiri kecuali Allah yang menghendaki semua itu. Jadi selalulah meminta tetapkan hidayah dalam diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu membimbing kita agar senantiasa kita memohon kepada Allah untuk dapat selalu memberikan pertolongan dan keteguhan serta taufik. Pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi, orang yang berbahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan mengabulkan permohonan seorang hamba jika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Apalagi permohonan orang yang dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan bantuan. Tetap kita hanya bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut kepada ayat selanjutnya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.